Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama Bu Vivi. Hari ini kita masih tema 8, tema Praja Muda Karana, subtema 3 dan 4, mata pelajaran matematika. Tujuan belajar hari ini menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Jadi disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Sebelum kita mengenal apa itu diagram, kita harus tahu apa itu data. Ada yang tahu? Data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa angka, bilangan, atau kata-kata. Contohnya data berat badan, data tinggi badan, data kesukaan seseorang, dan lain halnya. Masih banyak lagi yang kita bisa data ya. Nah, data dapat berbentuk apa saja? Yang pertama berupa tabel. Tabel adalah data atau informasi yang berupa angka atau kata-kata yang dimasukkan ke dalam baris dan kolom seperti ini yang digambar. Lalu yang kedua, diagram gambar. Dalam diagram gambar kita menggunakan simbol atau gambar untuk menjelaskan data atau informasi yang kita dapat. Contohnya data nilai siswa. Nah, bisa dilihat jumlah siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 2, maka banyaknya siswa kita gunakan gambar orang. Karena ada 2 yang mendapatkan nilai 5, maka gambar orangnya ada 2. Lalu yang mendapatkan nilai 6 ada 1 orang, maka gambar atau simbol orangnya ada 1. Yang ketiga, diagram batang. Dalam diagram batang kita menggunakan gambar batangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukuran dari persegi panjang ini sesuai data yang kita dapat. Seperti di contoh, kita mempunyai data pekerjaan orang tua siswa. Nah, pekerjaan orang tua siswa yang sebagai petani itu sebanyak 12 orang, maka kita buat panjang persegi panjang atau diagram batangnya sampai menunjukkan angka 12. Kita akan mempelajari lebih lanjut ya tentang diagram tabel, gambar, dan batang. Nah, selanjutnya ada soal cerita. Tito dan kawan-kawan akan menjelajah alam dengan petunjuk arah berupa bendera. Ada bendera merah menunjukkan belok ke kiri, bendera kuning menunjukkan belok ke kanan, dan bendera hijau menunjukkan lurus. Saat di perjalanan, Tito dan kawan-kawan menemukan bendera merah sebanyak 4, lalu bendera kuning sebanyak 7, dan bendera hijau sebanyak 3 buah. Dari data atau informasi yang mereka dapatkan, Tito dan kawan-kawan diminta membuat tabel bendera yang mereka temukan. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu, yaitu tabel bendera yang ditemukan. Lalu kita buat tabelnya. Ada 3 bendera, maka kita tulis judulnya jenis bendera. Ada bendera apa saja? Merah, kuning, hijau. Ingat ya, jika kita menuliskan data dengan garis, maka jika sudah menunjukkan data kelima, garis tersebut dituliskan miring, dibuat miring seperti dicoret. Lalu kita lanjut lagi. Lalu jenis bendera hijau ada 3, kita tuliskan 3 garis. Nah, di tabel terakhir ditulis dalam bilangan. Bendera merah ada 4, bendera kuning ada 7, bendera hijau ada 3. Nah, ini yang disebut
tabel. Selanjutnya diagram gambar. Tadi apa diagram gambar? Diagram yang menggunakan gambar atau simbol untuk menuliskan data atau informasi yang didapat atau dikumpulkan. Contohnya, bisa diperhatikan ya gambarnya. Berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Nah, Ibu gunakan simbol gambar muka tersenyum. Nah, satu gambar mewakili satu buku. Ingat ya, satu gambar mewakili satu buku. Nah, Ibu sudah kumpulkan nih datanya. Sumbangan buku dalam 1 minggu. Apa yang kita ketahui dari data diagram gambar tersebut? Ternyata hari Senin mendapatkan 10 buku. Dari mana kita tahu ada 10 buku? Kita hitung gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya, ada 10 buku. Ingat, satu gambar mewakili satu buku. Lalu hari Selasa ada 7 buku. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Lalu hari Rabu ada 2 buku. 1, 2. Hari Kamis ada berapa buku? 5 buku. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jumat ada 4 buku. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dan hari Sabtu ada 6 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar ya berarti ya, karena satu gambar mewakili satu buku. Lalu kita bisa ketahui juga sumbangan buku paling banyak di hari apa? Di hari Senin, karena ada 10 buku. Lalu sumbangan buku yang paling sedikit berada di hari Rabu, karena jumlahnya paling sedikit yaitu 2. Kita bisa lihat dari jumlah gambarnya. Mudah ya. Nah, contoh selanjutnya. Berikut ini adalah data banyaknya penyumbang sepatu, buku, baju, dan mainan. Bisa dilihat datanya. Jenis sumbangan, banyaknya penyumbang. Sumbangan mainan bekas ada 15 penyumbang atau 15 orang. Sepatu bekas ada 35 orang. Buku bekas ada 40 orang. Baju bekas ada 55 orang. Ini data yang kita dapat ya berupa tabel. Lalu buatlah diagram gambar berdasarkan data tersebut. Nah, diagram gambar menggunakan simbol gambar. Ibu gunakan simbol gambar bintang. Gambar 1 bintang mewakili 5 orang. Diingat ya, gambar 1 bintang mewakili 5 orang. Ibu buat gambar 5 bintang mewakili 1 orang. Kita buat dulu gambar diagramnya. Nah, kita tuliskan. Mainan bekas tadi ada berapa? 15 orang yang menyumbang. Ibu gambar 3 bintang. Lalu sepatu bekas ada 35 orang. Ibu gambar berapa bintang? 7 bintang. Lalu buku bekas ada 40 orang yang menyumbang. Ibu gambar 8 bintang. Baju bekas ada 55 orang. Ibu gambar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Kenapa bisa seperti ini Ibu gambarnya? Kita gunakan cara pembagian. Ingat, 1 bintang mewakili 5 orang. Tadi yang menyumbangkan mainan bekas ada berapa orang? 15. Maka 15 orang dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. Cara mudahnya,
5 dikali berapa yang menghasilkan angka 15, yaitu 3. 5 kali 3, 15. Kita gambar 3 bintang karena 1 bintang mewakili 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Yang kedua, yang menyumbangkan sepatu ada 35 orang, maka 35 orang dibagi 5 sama dengan 7, berarti kita gambar ada 7 bintang. Lalu yang menyumbangkan buku ada 40 orang, maka 40 orang dibagi 5 sama dengan 8, jadi kita menggambar bintangnya ada 8. Yang terakhir, yang menyumbang baju bekas ada 55 orang. 55 dibagi 5 berapa? 11. Maka yang kita gambar bintangnya ada 11. Karena dalam satu bintang mewakili 5 orang. Jadi, dalam diagram simbol kita harus perhatikan petunjuk-petunjuknya seperti ini. Simbolnya mewakili 5 orang, dan jangan lupa ya ditulis judulnya. Diagram banyaknya penyumbang. Kita lanjut. Cara membuat diagram batang. Tadi apa diagram batang? Diagram yang menggunakan bentuk batang, yaitu persegi panjang atau persegi, untuk menuliskan hasil data atau informasi yang kita dapat. Ini kita buat diagramnya bersama-sama. Judulnya adalah diagram data warna rumah. Langkah pertama, kita buat garis-garisnya terlebih dahulu, kemudian bagian kirinya kita beri angka atau bilangan. Untuk bilangannya boleh dimulai dari 0 sampai 12 ditulis semua, atau kita tulis seperti ini: 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Yang penting selisihnya adalah sama. Kemudian rumah pertama, rumah berwarna merah. Jumlahnya ada 8, berarti kita buat batangnya sampai dengan angka 8. Kemudian warna kuning ada 6, berarti kita buat batangnya sampai 6. Kemudian warna hijau kita perhatikan sampai dengan bilangan 10. Kemudian warna biru hanya ada 4, kita lihat batangnya sampai dengan angka 4. Ya, itu tadi adalah bagaimana cara membuat diagram batang dari tabel. Contoh soal, Tito melakukan wawancara kepada 10 orang temannya untuk mencari data banyaknya teman yang mengenal rambu-rambu lalu lintas seperti berikut. Ada rambu apa ini? Rambu dilarang parkir. Lalu gambar rambu apa ini? Rambu dilarang berhenti. Yang terakhir, gambar rambu apa? Rambu lalu lintas. Nah, Tito mempunyai data teman-temannya yang mengetahui rambu dilarang parkir ada 2 orang, yang mengetahui rambu dilarang berhenti ada 5 orang, lalu rambu lalu lintas ada 6 orang. Yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu, lalu kita buat garis dasarnya yang garis hitam ini ya. Ingat, membuat garisnya harus lurus, harus menggunakan penggaris, dan jaraknya harus sama. Lalu kita tulis angkanya. Ingat, angkanya selalu dimulai dari angka 0 karena jumlah angkanya sedikit, tidak melebihi dari 10. Ibu tuliskan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di bagian bawahnya adalah datanya. Datanya tadi berupa apa? Rambu lalu lintas, yaitu rambu dilarang parkir, rambu dilarang berhenti, dan rambu lalu lintas. Kita gambar diagram batangnya yang berupa persegi panjang. Tadi rambu dilarang parkir. Ada berapa siswa yang tahu? Ada
2, maka panjangnya sampai garis angka kedua. Nah, lalu rambu dilarang berhenti. Ada 5 siswa yang mengetahuinya, maka panjang garisnya sampai garis angka kelima. Lalu rambu lalu lintas, tadi ada 6 siswa yang mengetahui, maka panjang gambar persegi panjangnya sampai garis ke 6. Sesuai ya sama data yang dikumpulkan oleh Tito. Diperhatikan data dan gambar diagram batangnya. Contoh selanjutnya itu kita menjawab soal dari data diagram batang yang sudah disediakan. Bisa dilihat gambarnya, ada data laporan olahraga kesukaan siswa. Ada olahraga apa saja? Tenis meja, bulu tangkis, renang, kasti, sepak bola, voli. Lalu kita jawab pertanyaannya satu persatu ya. Berapa anak yang menyukai olahraga sepak bola? Kita lihat datanya. Data olahraga sepak bola. Di bagian bawah ya, sepak bola. Nah, ini sepak bola. Berapa banyak? Kita lihat panjang diagram batangnya atau persegi panjangnya sampai garis angka berapa? Garis angka 6. Berarti banyaknya siswa yang menyukai olahraga sepak bola ada 6. Lalu pertanyaan yang kedua, olahraga apa yang paling banyak disukai siswa? Kita lihat diagram batangnya atau bentuk persegi panjangnya yang paling panjang. Yang paling panjang berarti paling banyak atau data tertinggi. Ingat, yang paling panjang data terbanyak atau data tertinggi. Kita lihat yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi ini olahraga kasti. Lihat gambar persegi panjangnya paling tinggi. Nah, kita tarik garis, berada di angka berapa? 8. Berarti olahraga apa yang paling banyak disukai? Yaitu kasti dengan jumlah 8 siswa. Lalu olahraga apa yang paling sedikit disukai siswa? Kita lihat, kita cari panjang persegi panjang atau panjang diagram batangnya yang paling pendek. Yang paling pendek yang mana gambarnya? Ya, olahraga tenis meja paling pendek ya dari yang lainnya. Kita tarik garis. Siswa yang menyukai tenis meja ada berapa orang? Ada 2 orang. Jadi paling sedikit adalah olahraga tenis meja. Soal selanjutnya, berapa selisih atau perbedaan jumlah siswa yang menyukai olahraga renang dan voli? Dilihat kunci kata pada soal yaitu selisih atau perbedaan. Apa itu selisih atau perbedaan jumlah? Yaitu selisih sama dengan pengurangan, yaitu caranya data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Tadi data yang diminta data olahraga apa? Olahraga renang dan voli. Renang mana renang? Kita lihat. Dia panjangnya sampai di garis angka berapa? 7. Lalu voli kita lihat panjang persegi panjangnya atau diagram batangnya sampai di garis angka berapa? Angka berapa? Angka 4. Maka tadi rumusnya data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Jadi kita tulis olahraga renang dikurang olahraga voli.
olahraga renang ada 7 siswa dikurang olahraga voli ada 4 siswa, maka 7 dikurang 4 adalah 3. Jadi berapa selisih atau perbedaan jumlah siswa yang menyukai olahraga renang dan voli? Selisihnya atau perbedaannya adalah 3 orang. Mudah ya, jadi kita harus perhatikan kunci kata pada soal. Jika ada kata selisih atau perbedaan, berarti data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Soal yang kelima, berapa jumlah siswa yang ada dalam tabel data diagram batang tersebut? Berapa jumlahnya? Kita lihat, ada tenis meja berapa? Tenis meja ada 2 siswa. Bulu tangkis ada 3 siswa. Renang ada 7 siswa. Dilihat ya, panjang persegi panjangnya atau diagram batangnya sampai di garis angka berapa? Kasti kita lihat panjangnya sampai di angka 8, berarti 8 siswa. Sepak bola sampai di garis angka 6, berarti 6 siswa. Dan voli sampai di garis angka 4, maka ada 4 siswa. Kita tulis rumusnya, kita jumlahkan semuanya. Tenis ada 2 orang, bulu tangkis ada 3 orang, renang ada 7 orang, kasti ada 8 orang, sepak bola ada 6 orang, dan voli ada 4 orang. Kita jumlah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 4. Totalnya atau sama dengan ada 30 siswa. Jadi ada 30 siswa yang ditanyakan olahraga kesukaan. Nah, bagaimana jika dari diagram batang diubah ke diagram tabel? Mudah, kita buat tabelnya, yaitu ada garis dan kolom. Nah, kita bisa dapat data seperti ini nih, judulnya olahraga kesukaan dan jumlah siswanya. Berapa anak yang menyukai olahraga sepak bola? Ada 6. Lalu olahraga yang paling banyak disukai siswa ada 8, yaitu olahraga kasti. Olahraga apa yang paling sedikit disukai siswa? Ada tenis meja dengan jumlah siswa 2 orang. Jadi bisa dilihat ya perbedaan diagram batang dan diagram tabel seperti apa. Materi hari ini sampai di sini kita telah mempelajari tentang data dan jenis-jenis data. Tadi ada apa saja bentuknya? Ada diagram tabel, diagram batang, diagram gambar. Dan bagaimana cara membuat datanya. Jadi disimak dan didengarkan dengan baik materinya, dan jangan lupa dicatat dan dikerjakan tugasnya. Dari Ibu, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.